barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Dan saudari jemaah Masjid Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma di Koto Musaji, Koto Masjid atau Koto Musaji? Koto Masjid atau Kampung Patin. Masya Allah, udah ngopatin nggak copek sudah ngaji. Ma'asyarul kiram, alhamdulillah, udah lama menunggu, akhirnya dikasih waktu juga. Awak nunggu-nunggu yo Pak Nalis nelpon dah, aku nelpon. Nah, tapi alhamdulillah kemarin bertemu dengan Syekh Ki Haji Pendri, ini saya takut salah sabuk lah, rahimahullah kan, mirip-mirip namun
Alhamdulillah kita kembali bertemu di salah satu rumah Allah, tempat yang subhanallah sangat membahagiakan, sangat menenteramkan, dan siapapun yang datang tak akan pernah rugi, pasti senang. Ya pasti senang. Karena gimana tidak? Karena masjid itu Masya Allah adalah rumah yang paling dicintai Allah SWT. Ahabbul biqa ilallahil masajid, tempat yang paling dicintai Allah adalah al-masjid. Kaum ibu dan kaum bapak, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat yang dirahmati Allah SWT. Oleh itu mari kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang luar biasa ini. Semoga perjumpaan ini bukan hanya sampai di sini, mudah-mudahan membawa kita ke surga ilahi. Mau kan? Ya makanya besok di akhirat saling cari aja lah. Ya saling cari, mudah-mudahan Allah izinkan pertemuan ini menjadi salah satu sebab kita bisa saling memberikan syafaat nanti. Amin. Oleh itu jangan lupa pula bersalawat dan mengucapkan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyal kiram dirahmati Allah, pertemuan malam ini tentang kita, tentang cinta kita. Oleh sebab itu tidak boleh lama-lama, nanti hanyut pula kita dengan cinta. Insya Allah sampai serius, santai sampai selesai. 4S ya, serius tapi santai, tidak boleh tegang. Nah, sampai selesai. Selesainya tidak lama, insya Allah lepas isya kita selesai. Ya lepas azan isya selesai. Pokoknya sebelum salat isya dah selesai. Nah, cuman salat isyanya mungkin ditakhir sampai lewat sepertiga malam. Nah, kita tengok aja nanti. Mudah-mudahan tuan-tuan dan saya pun bisa. Insya Allah. Karena ngaji ini tidak selesai semalam. Tapi untuk beramal itu bisa dalam semalam. Sebagaimana dulu sahabat datang ke Nabi SAW, bertemu sekejap, menanyakan apa yang membuat saya masuk surga. Lalu Nabi jelaskan, dan dia bilang saya tidak akan menambah dan mengurangi dari apa yang disampaikan. Nabi aflaha in sadaq, kalau dia jujur pasti bahagia dan selamat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, kesalihanmu adalah kebaikan bagi anakmu. Ma'asyiral kiram, orang-orang tua yang saleh pada umumnya melahirkan anak-anak dan keturunan yang saleh pada umumnya. Ada satu-satu yang diuji oleh Allah SWT. Oleh sebab itu Nabi SAW di saat beliau, kalau di Mekah jelaskan tidak terbuka lagi kesempatan waktu itu, beliau hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Apa yang pertama dibangun oleh Nabi kita alaihissalatu wassalam? Apa yang pertama? Masjid. Kenapa masjid? Karena masjidlah yang membuat kita saleh. Gimana tidak? Dalam keadaan berdosa pun kita lari ke masjid.
Allah dekatkan kita kepadanya, apalagi dalam keadaan taat. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dulu ketika beliau berselisih dengan istrinya, siapa istrinya? Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita, salah satu dari wanita sempurna, Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata ada juga cekcoknya rupanya. Jadi orang soleh bukan tidak pernah bermasalah, tapi orang soleh yang pandai mengatur masalah. Nah, Ali radhiyallahu taala anhu ketika dia bermasalah dengan istrinya, larinya kemana? Bungkus baju, lari ke rumah mak. Mak ndak ada lagi, dah mati. Lari ke rumah ayah, ya dah mati. Alhamdulillah beliau mengetahui tempat yang paling bagus adalah masjid. Dan tempat yang paling mudah mencari orang adalah masjid. Kalau sempat nanti ditanya, suamimu mana? Kan datang Nabi kan, mana Ali Abul Hasan? Ketika dijawab oleh Fatimah, di masjid. Mudah tak nyarinya? Mudah. Masjid di waktu itu Masjid Nabawi, Masjid Quba, Masjid Qiblatain Bani Salimah, dan Masjid Bani Sulaim. Belum banyak masjid. Di kota masjid, berapa masjid? Kok tidak hafal tuh? 8. 4. Masya Allah. Ini masjid paling paling baru. Ya, paling baru katanya. Masya Allah. Dan paling dekat dengan perbatasan. Iya, pintu gerbang masuk kan. Jadi ikon kota masjid. Di ikon kota masjid. Masya Allah, tabarakallah. Tidak salah, karena dia rumah Allah. Yang kemudian namanya Abdullah Al-Umar, bukan Ibnu Umar ya. Al-Umar, Abdullah, hamba Allah. Al-Umar radhiyallahu taala. Ma'asyal kiram dirahmati Allah. Ketika ditanya dan adanya di masjid, tentu sangkaan orang pasti baik. Pasti baik. Walaupun sedang berkelahi sekalipun, kenapa dia ke masjid? Tadi agak cekcok dikit, tapi larinya kemana? Masjid. Baik. Akhirnya Nabi tinggal cari, ketemulah Nabi Ali bin Abi Thalib sedang tidur telungkup. Lalu Nabi colek dengan kakinya. Tapi tentuan hati-hati juga dengan menantu kayak gitu. Ini bukan hanya sekedar menantu, saudara sepupu, lama serumah dengan Nabi SAW. Nah, kalau kita buat kayak gitu mungkin marah menantunya kan, sudahlah cekcok sama anaknya, tiba-tiba mertua congkel pakai kaki buluk kan. Nah, lalu dia kata, qum ya Abu Turab, bangun wahai Abu Turab. Sejak itu Ali kan bukan Abu Turab, Abu Turab bapak tanah. Bapak tanah. Kalau tuan tanah jadi juga lah, bapak tanah. Sejak itu Ali katakan, saya lebih mencintai gelar itu karena yang memberikannya adalah Rasulullah SAW. Gitu Pak, kalau Rasulullah yang buat kita cintai, karena produk Nabi SAW asli dan original. Mutu boleh diadu, tak tahu ya, kualitas bisa diadu gitu. Terjamin mutu. Ma'asyal kiram dirahmati Allah SWT. Lalu Nabi dibawa pulang oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu
Dengan demikian hilanglah apa yang tadi membuat mereka berdua sedikit kelas atau sedikit berbantah tadi. Kenapa? Larinya ke masjid, tempat orang-orang saleh. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, di sini terlihat bagaimana pentingnya masjid dalam membangun kesalihan orang tua, kesalihan masyarakat. Maka Nabi SAW pertama membangun masjid Quba dulu, habis itu masjid Nabawi. Bahkan sebelum Nabi SAW membangun rumahnya sendiri, beliau beli tanah dulu. Beliau beli dengan duitnya sendiri tanah untuk masjid Nabawi. Ini wakaf Nabi SAW, milik dua orang anak yatim dua itu, Sa'ad dan Suhail itu mau wakafkan. Nabi tidak, ini harus beli karena masjid terbaik mesti wakaf orang terbaik. Maka siapa yang masjid terbaik di sini, insya Allah menjadi orang terbaik di sini. Akan berlomba-lomba itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nabi SAW bangun dulu masjid sebelum membangun rumah. Inilah yang inspirasi setiap developer. Tahu developer? Tidak tahu ya? Apa nama masuk masjid? Orang yang properti apa nama payahnya itu uang tukang buat rumah tok jual. Tukang buat rumah tok jual. Ada je paham lah? Alhamdulillah. Developer kalau di Arab Saudi, ini yang saya tahu ya, di tempat lain saya tidak tahu. Mungkin negara lain juga, tapi yang saya lihat di Arab Saudi, sebelum rumahnya berdiri, tanah kabling sudah ada, maka masjid sudah dibangun megah. Makanya para pengembang, nah, kan beda kan kecil, pengembang kue, pengembang perumahan, bila bangun komplek perumahan, yang pertama dibangunnya adalah masjid. Karena Nabi SAW yang pertama dibangunnya adalah masjid. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Masjid yang dibangunnya pertama kali dan diikuti oleh orang sampai sekarang. Sebelum satu pun rumah dibangun untuk dijual, mereka berdagang dulu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kan enak begini ya, setiap perumahan yang dibangun di kota-kota, pengembangnya khususnya yang muslim bangun masjid indah dulu, baru rumahnya. Sehingga iklannya selalu dipasang adalah masjid sudah berdiri, telepon sudah masuk, air sudah mengalir, tarik atas jalan sudah aspal hot mix, bukan aspal jagung, apalagi jalan berdebu, tambah lagi jalan banjir berlumpur, tidak, karena memang jarang banjir sana kan. Jadi masjidnya yang ada ikonnya. Kalau kita bangun perumahan, dipampang di situ gambar anak gadis artis pula. Jadi yang terbayang bila masuk ke perumahan ini dapat anak gadis cantik. Nggak terbayang orang jadi orang soleh masuk perumahan, iya kan? Kan iklan itu. Nah, dipegangnya gratis uang muka, apa namanya? Cash back. Jadi harga, entah apa namanya, payah terjemahan saya tidak pandai gitu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Di sana tidak. Jadi fasilitas masjid, air bersih, listrik, telepon, jalan aspal. Jalannya bukan 3 meter, tapi 8 kali 2 kilometer. Bukan apa meter. Maksudnya 2 arah.
sebelahnya ini 8 meter, sebelah sana 8 meter, macam jalan tol di perumahan. Awak Masya Allah, kalau tidak pandai berselisih, kalau tidak masuk bondol, kalau tidak masuk apa namanya bondol ya, atau bergeser mobil kita. Memang developer kita hemat-hemat, karena hemat pangkal kaya, hemat pangkal kaya. Kalau di sana tidak, sedekah sumber rezeki yang sangat besar. Jadi investasi itu besar, sedekah, wakaf. Ma'asyal kiram, kenapa masjid dibangun? Karena masjid adalah tempat mainnya orang-orang saleh. Maka banyak urusan terselesaikan di masjid. Urusan rumah tangga cuma tadi terselesaikan di masjid. Membangun jiwa-jiwa orang tua yang saleh di masjid. Makanya sering orang di masa itu dan juga sampai sekarang orang melihat salah satu tanda kesalehan ayah itu adalah selalu datang ke masjid. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jangan mimpi jadi dapat anak saleh ya kalau kita sendiri tidak saleh. Maka kita yang harus saleh dulu, khususnya para ayah ini, khususnya para ayah. Karena sebenarnya ibu-ibu, mohon maaf, kami ini yang laki-laki lebih lama mengandung dari ibu-ibu. Ibu mengandung berapa lama? 9 bulan. Kami sejak balik lagi dah mengandung. Tidak sadar antum ya? Ya, sudah kita kandung itu, bakal anak itu lama sekali. Ya kan? Makanya dia akan perhatikan bagaimana gerak-gerik kita. Kalau ternyata ya kerja kita selama kita masih muda adalah yang tidak sehat-sehat, tiba-tiba dah sampai umur dipaksa ayah dan emak menikah padahal tidak pernah lulus fakultas pernikahan, fakultas rumah tanggaan kan tidak ada, semuanya asal sampai umur nikah. Dan salah orang tua juga selalu nanya, bukan tanyanya berapa kali kamu sehari ke masjid, tapi yang ditanyanya berapa kolam ikan di koto masjid. Itu yang ditanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi orang tua rata-rata nanya bukan berapa kali sehari ke masjid, tapi berapa kolam ikan di koto masjid. Akhirnya yang diketahuinya adalah baca kasih makan ikan, tapi bagaimana menjaga kesalahan diri dia tidak tahu. Karena syarat calon mertua tadi supaya punya kolam ikan di koto masjid. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Padahal kaum muslimin, kesalihan itu tidak bisa dibeli. Tapi dengan saleh kita bisa membeli ikan. Betul kan? Ilmu dengan duit yang banyak tidak bisa dibeli. Tapi dengan ilmu yang tinggi, ilmu rendah saja, uang bisa dicari. Makanya banyak orang tak sekolah duitnya banyak. Ada orang tinggi sekolah macam kita, duit tak banyak. Adanya tapi tak banyak. Dulu di Kampar kayak awak mah di Kinang kan ada kona nomor Pak Haji tu nak kena koyor. Pasal pula tu. Tak tanggung-tanggung kayanya, tapi tak pandai baca. Ketika beliau naik pesawat, dibagikan koran, waktu itu pesawat merpati itu. Dulu kan hanya ada Garuda dan merpati, burung semua. Nah, merpati dan Garuda. Kalau sekarang singa ada terbang. Iya, memang canggih sekarang. Lion, singa kan? Nah, singa bisa terbang sekarang.
Bahkan Batavia pun terbang, kota Batavia terbang, makanya cepat jatuhnya. Lion kan sering juga jatuh karena memang bukan kerjanya terbang. Dulu merpati kan jarang jatuh kan, Garuda jarang jatuh, pas Lion yang terbang sering jatuh. Maka hati-hati terbang pakai pakai Lion. Batik pun dah terbang. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sampai di mana tadi sih? Nggak pandai baca, duit banyak, lama sekali tuh. Nah, jadi duit bukan ada hubungannya dengan ilmu. Orang berilmu boleh dapat duit, orang tak berilmu juga boleh dapat duit. Bahkan lebih sering orang tak berilmu banyak duit, betul kan? Sehingga ada ketika kami dulu di UIN, Dr. Helmi mengatakan kalau gelarnya panjang itu duitnya sedikit. Doktor, Kiai Haji, LC, MA. Nah itu tengok rekeningnya paling-paling 1 juta, 2 juta. Tapi kalau namanya satu aja, misalnya John atau Johnny katanya, nggak ada LCMA nya, nggak ada Kiai Hajinya, itu duitnya banyak. Iya enggak? Iya. Ceritanya siapa yang paling kaya di sini, nunjuk tangan. Nggak ada yang berani ngaku, takut diminta. Kaum muslimin dan muslimat, banyak orang tak punya gelar tapi duit banyak. Kembali ke sini kaum muslimin dan muslimat. Kenapa masjid? Karena masjid adalah tempat menyiapkan orang-orang saleh. Maka siapapun yang sering ke masjid akan terbentuk menjadi orang saleh. Apalagi kalau sudah dimulai sejak masih belia, masih muda, cemerlang di usia belia, tua di sisa usia. Kalau tua itu cemerlang di usia belia. Dan tidak jarang orang ketika melihat orang yang rajin ke masjid kemudian dipilih untuk menjadi calon pendampingnya, insya Allah tak mengecewakan walaupun tidak begitu menjanjikan. Tidak begitu menjanjikan, tetapi insya Allah tidak mengecewakan. Apa maksud lu? Nyelah rajin ke masjid kadang tidak banyak pikiran, jadi tidak menjanjikan. Tetapi orangnya baik-baik, maka tidak mengecewakan. Kan bahagia itu kan di sini. Bahagia kan bukan di harta, betul kan? Bahagia di mana Ustaz? Di jiwa, ya kan? Bahagia bukan di tinggi jabatan, bahagia bukan di banyak harta, sudah tadi, apa lagi? Jabatan sudah, apa lagi? Takut nyebutnya. Banyak istri, bukan di situ. Antum hanya mimpi-mimpi aja. Satu aja sudah bahagia, apalagi 2 mimpi antum tuh. Nah, ya awalnya 1 aman-aman, 2 perang terus. Jadi bahagia bukan di situ. Bahagia bukan di rumah yang besar, tapi bahagia itu ada pada kesalehan diri, ada di kesalehan diri. Kalau sempat bahagia di harta, orang kaya paling bahagia, ternyata mereka yang paling banyak masalah. Kalau bahagia di rumah yang besar, berapa banyak keluarga yang bertengkar dalam rumah besar, betul kan? Iya. Kalau andainya bahagia di istri yang cantik, berapa banyak istri cantik yang dijatuhkan talak. Kalau bahagia di istri yang cantik tadi, berapa banyak orang risau pulang ke rumahnya. Apa risau? Cantik tapi garang katanya. Cantik tapi garang. Karena nengok kisah dulu kan pernah saya kisahkan di sini, masih lupa.
Ada seorang suami, istrinya garang. Nggak tahu? Nggak tahu? Mau cerita lagi? Hah? Tapi tidak ada hubungan soleh nih. Lihat, ketika istrinya garang, akhirnya dia ditolong oleh seekor singa jantan. Setiap mengangkut hasil kerjanya berupa kayu bakar, selalu dibantu oleh singa jantan. Kenapa singa jantan yang bantu? Nggak tahu juga. Biar tak curiga istrinya. Bukan. Singa jantan yang bantu karena merasa senasib sepenanggungan. Tuan-tuan tak tahu ya, singa jantan diatur oleh singa betina. Tidak pernah diteliti. Jadi kalau ada laki-laki garang, biasanya diatur oleh singa yang lebih garang. Tentu tidak pernah nengok singa, enggak ya, enggak, apalagi meneliti ya, diteliti orang. Jadi singa jantan takut sama singa betina, garang. Makanya nanti tonton kalau ada lihat preman garang, coba lihat pasti istrinya. dia pasti diatur oleh istrinya. Ada preman di sebuah kampung tuh, ya, dia ngatur orang di warung tuh ya. Kalian diam. Nah, dan sebagainya. Pas lewat istrinya naik motor datang ke kedai, pulang derlenya. Takut sama istrinya. Jadi singa tadi bantu laki-laki ini karena serasa senasib sepenanggungan. Aku tolong kamu kawan, karena istrinya tidak pernah memberikan pelayanan yang mesra pada suaminya. Baru pulang kerja dapat ceramah, baru pulang kerja dapat ceramah. Jangan dengan disiapkan air panas, justru kata-kata pedas. Jangankan disiapkan makanan, justru membuat hati memilukan, teriris-iris rasanya hatinya. Makanya singa pun simpati karena senasib sepenanggungan. Tidak lama istri yang ini meninggal karena suami tadi tak pernah melawan sama bininya. Dalam tanda petik ya, tidak pernah melawan sama bininya. Apapun kata istrinya dia tak jawab. Tidak pernah pula melawan, karena tidak lawan sebenarnya. Kalau mau singa betina itu kan tidak lawan singa jantan kan? Mana yang kuat, singa jantan atau singa betina? Hah? Pernah dilihat? Coba lihat yang berburu, yang paling jago berburu yang jantan atau betina? Betina ya? Serius ini? Saya buka videonya. Allah Ustaz. Kau muslimin dan muslimat dia. Jantan lah yang kuat saya. Jantan yang kuat. Makanya singa pun paham. Walaupun istrinya garang, dia tidak lawan. Makanya ada yang ngadu ke kita, Ustaz, istri saya perkataannya tak kemakan asam lagi Ustaz katanya. Dulu siapa yang milih dia? Saya Ustaz. Dulu ketika masih belum menikah, halus suaranya, merdu suaranya, macam bulu perindu. Bila mendengar tak tidur malam. Tapi setelah menikah, macam bulu pecah. Ya antum yang pilih kan, hidup itu pilihan kawan. Ya, hidup itu pilihan. Maka sabar saja. Mana tahu nanti ada singa jantan yang membantu antum bekerja. Itu kan senasib sepenanggungan. Jangan dilawan. Jangan dilawan. Baik. Nah, kesalehan kaum muslimin orang tua adalah kebaikan bagi anak. Sebab anak itu pasti melihat orang tua yang pertama. Orang tua yang pertama dilihat oleh anak.
sehingga keluar tamsil Arab. Tamsil kita saya tidak tahu ya. Kullu fatatin mu'jabatun bi abiha, setiap anak gadis pasti mengagumi ayahnya. Apa maksudnya? Bila ayahnya orang yang baik dan saleh, kalau ditanya, nak, kamu kalau nanti menikah, calon suamimu seperti apa yang kau suka? Jawabannya apa? Jawabannya seperti apa? Kalau bisa suaminya seperti ayah mah. Apa sebab? Masya Allah, ayah itu kalau ibu ceramah tekun dia mendengar, tidak pernah dia ngantuk. Iya. Bila istrinya ceramah dia tidak pernah ngantuk, tidak pernah pula melawan. Sampai dibuka jam, ada pertanyaan enggak? Jadi tidak pernah melawan antara ayah dengan ibu. Ternyata diperhatikan terus oleh sang anak. Yang kedua, ayah itu jago masak. Ibu belum bangun dia sudah siapkan sarapan. Masya Allah. Senang nggak istri kalau suaminya pas istri terbangun makanan sudah tersedia? Suka? Kami lebih suka. Jangan suka sendiri aja, kami lebih suka. Tapi alhamdulillah di sini ibu-ibu yang siapkan ya. Andainya ada bapak-bapak yang siapkan, tidak perlu dipamerkan, tidak perlu dikonferensi perskan. Ya cobalah siapkan makanan. Ya, tidak sanggup masak sendiri, beli. Tapi disusun rapi, seolah-olah masakan sendiri. Kan di luar beli bungkusan plastik kan? Jangan plastiknya ditaruh di meja. Ambil tempat menghidang yang bagus itu, habis itu bangunkan, dek, nih abang sudah sediakan makanan. Jangan bilang abang udah masak, sudah abang sediakan makanan. Senang nggak ya? Senang ya? Nanti anak gadisnya lihat itu. Mudah-mudahan nanti dapat suami yang jago masak kayak ayah. Itu terbayang, apalagi anak kuliah kan gitu maunya. Nah, kemudian apa lagi? Wih, ayah itu telaten luar biasa ngurus rumah. Lantai selalu dipel, halaman selalu disapu, bunga selalu disiram, baju selalu dicucikan dan disetrikakan. Wih, andainya dapat suami seperti ini, tinggal tidur saja di rumah. Ketiga, ayah duitnya banyak dan tak pernah diminta oleh emak. Belum diminta dia dikasih, diminta 1 juta dikasih 5 juta. Senang nggak istri? Senang. Masya Allah, sama. Kami pun senang menerimanya. Belum buat minta lagi, jadi isinya dompet kita. Senang kan? Sama kan? Nanti demikian juga anak laki-laki. Anak laki-laki juga biasanya gue kagum sama ibunya. Kagum sama ibunya. Tanya lagi anak laki-laki, nak, kamu nak cari istri kriterianya seperti apa? Pasti dia jawab seperti ibu. Gimana ibu? Ibu adalah seorang wanita yang sangat penyabar. Ini sudah habis. Apa tuh? Selesai? Subhanakallah. Oh belum. Ayo. Nah, azanlah dulu. Nah. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat?
Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tadi kalau anak perempuannya, sekarang anak laki-laki selalu membanggakan ibunya, Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kalau ditanya kamu nak cari istri seperti apa, jawabannya seperti ibu. Kenapa seperti ibumu? Ya sama aja gak seperti tadi. Ibu itu sangat pandai cari duit. Ibu saya pandai cari duit, manapun simpan ayah dapat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bukan. Ibu ini telaten mengurus suaminya. Pas sampai di rumah dalam keadaan apapun dia menenteramkan suaminya. Ya, gimana menenteramkan suaminya? Tonton mungkin masih ingat bagaimana Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi
sallallahu alaihi wasallam ketika pertama sekali mendapatkan wahyu, didatangi oleh malaikat Jibril. Di mana? Di gua Hira. Di mana gua Hira tuh? Di Jabal Keramat. Hah? Di Bukit Keramat? Bukan. Di Jabal Nur di Makkah. Tahu dah tingginya gua Hira itu? Enggak juga. Ya, kalau tuan-tuan nak ikut nanti mendaki, berangkat jam 2 malam insyaallah, pas subuh sampai di atas. Tapi jalannya sudah bagus itu, tapi tidak pakai aspal, jalan kaki sih, tidak naik mobil sih. Nah, udah pernah belum? Pengen juga? Nggak usah lah, capek ke atas. Oh, ke Mekah, ya lah. Kalau naik ke Jaguar Hira nggak perlu lah. Tapi kalau antum punya banyak waktu lapang, ya saja nanti bayar aja tambangnya. Ya, tambang saya sekali. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi tidak kenal Jibril sebelumnya. Tiba-tiba dia dipeluk erat-erat oleh Jibril sampai Nabi kedinginan karena takut. 3 kali pula baru ada Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketika dilepas, Nabi pun lari ke rumah. Lari ke rumah menggigil ketakutan. Nah, Khadijah radhiyallahu anha, lihat kaum muslimin dan muslimat dirahmatillah, Khadijah radhiyallahu anha wanita yang salihah yang dijodohkan Allah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahir ma'at-tahirah, laki-laki yang suci dengan perempuan yang suci. Di masa jahiliyah, sebagaimana Nabi SAW tak pernah ikut dengan kegiatan jahiliyah, bukan kegiatan masyarakat, karena di antara kegiatan masyarakat ada yang positif kan? Ada yang positif enggak? Ada. Membantu orang yang terzalimi, mencukupkan kebutuhan orang miskin, musyawarah untuk membuat kebaikan, membangun Ka'bah dan seterusnya. Itu jahiliyah kan? Enggak kan? Kan enggak jahiliyah kan? Yang jahiliyah menyembah patung dan berhala. Jahiliyah meyakini bila masuk palasik dalam rumah sakit. Jahiliyah menyemak gedung atau jembatan. Jahiliyah riba. Ghibah jahiliyah. Yang seperti ini Nabi tidak ikut. Tapi pas giliran ada orang terzalimi, lalu orang Quraisy bersumpah untuk mengambilkan haknya kepada, mengembalikan hak itu kepada orang zalimi, Nabi ikut. Ketika ada orang miskin yang perlu dibantu, Nabi ikut. Ketika orang nak berkelahi gara-gara mengangkat Hajar Aswad, Nabi mendamaikan. Jelas sih? Jadi tetap saleh walaupun di zaman rusak. Kita juga harus seperti itu. Ya, orang kampung berjudi demi kebersamaan ikut berjudi, gitu ya? Nah, judi itu jahiliyah, kita nggak boleh. Tapi pas giliran membersihkan sampah dan selokan, ikut nggak? Ikut, karena ini tidak jahiliyah. Atau ada orang meninggal dunia kita kuburkan, jahiliyah nggak? Ya enggak lah. Yang jahiliyah meratap-ratap, nah, kita tidak ikut. Paham ya? Paham? Jadi mereka memasyarakat, tapi ikut kegiatan jahiliyah. Ulang lagi. Memasyarakat. Ada sumbangan sosial, bayar. Sumbangan ronda, bayar. Sumbangan judi, enggak.
Sumbangan orkes? Enggak. Sumbangan apa lagi ya? Taruhan? Enggak. Sumbangan acara muda-mudi? Tengok dulu acara muda-mudi ya. Ceramah masjid masa enggak bantu untuk kajian tablik akbar katanya. Tapi kalau dangdut akbar enggak. Sebab jahiliyah. Jelas. Jadi di masa jahiliyah bisa bermasyarakat? Bisa. Ulang kembali. Sebenarnya ini jumlah mu'taridhah la mahalla min al-i'rab. Ya, yang saya maksud tadi Ibunda Khadijah radhiyallahu anha walaupun hidup di masa jahiliyah tetapi bisa bermasyarakat? Bisa. Tanpa terlibat kegiatan jahiliyah? Bisa. Jelas? Nggak jolin nampak? Jelas? Alhamdulillah. Ziarah kubur jahiliyah? Enggak. Memuja kubur jahiliyah? Enggak ikut kita. Jelas kan? Memuja kubur jahiliyah apa enggak? Jahiliyah. Syekh, ya kan misalnya kan, tolonglah kami syekh, kampung kami dah karam katanya. Jangan. Jahiliyah? Jahiliyah. Datang ke tukang sihir, cinta ditolak, dukun bertindak, jahiliyah? Dia tidak ikut, tidak ikut. Tapi pas ada musuh menyerang negeri, ikut mempertahankan, jahiliyah? Tidak. Datang Belanda, ikut berjuang membela Belanda, jahiliyah? Jahiliyah, tidak ikut. Jelasnya? Tapi ikut datang Belanda, kita berjuang mempertahankan negeri, jahiliyah? Tidak ikut. Jadi di masa jahiliyah ada amalan-amalan yang tidak tergolong jahiliyah karena dibolehkan secara asal oleh syariat. Kembali ke Khadijah radhiyallahu anha. Salihah. Lihat produk hasilnya nanti, anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyal kiram dirahmati Allah, ketika Nabi lari pulang, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Zammiluni, kuburkan saya. Iya. Oh, selimuti. Subhanallah, selimuti. Selimuti saya. Khadijah radhiyallahu anha enggak bertanya apa-apa. Kalau kita apa bang katanya meratap dulu tu tiap dia pay katil. Abang lah dan larang pay jual bangnya. Ngapu sebulan pay enggak mau pulang. Bisa aja begitu kan? Istri-istri yang tidak salihah, walaupun namanya Kak Salihah, salihah. Ma'asyal kiram, Khadijah radhiyallahu anha tahu bagaimana menyikapi. Nabi bilang selimuti aja. Makanya kalau pulang suami nanti, kunci pintu, jangan tanya apa kunci bang, nggak usah tanya, kunci aja. Habis itu ikuti dia kemana, rupanya dia mau ke kamar sama kita, ikuti, nggak usah tanya-tanya dulu. Jelas? Nggak jelas nampaknya. Apa dia ke kamar bang, tadi melintir wancak dompet tu takut dendanya. Itu dia bawa pulang, nggak paham nampaknya. Antum kan belum paham kan? Jelas? Jangan ditanya dulu apa dikunci bang siang ini, bukan, ikuti aja perintahnya. Nah, ini tindakan Khadijah radhiyallahu anha ketika Nabi bilang zammiluni, kuburkan, selimuti saya. Khadijah ambil selimuti. Subhanallah. Ini isyarat nampaknya. Nah, mohon maaf, sampai di mana tadi? Selimuti.
Ini dengan selimut, nak pulang saya, hujan-hujan mulu. Dia selimuti, dia diam. Sesuai yang diinginkan oleh sang abang tercinta. Dia nggak tahu, entah jadi apa-apa, belum tahu kan belum jadi rasul kan? Belum jadi rasul sudah saleh, apalagi setelah jadi rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah Khadijah. Nah, tindakan Khadijah ini yang tidak banyak tanya pada suami dan menuruti apa yang diinginkan oleh suami, disaksikan oleh anak-anaknya. Kira-kira apa yang tertanam dalam jiwa sang anak? Nah, apa yang tertanam dalam jiwa anak? Nah, bahwa istri yang baik adalah mengikut permintaan suami yang baik. Bila ini dilihat oleh anak perempuannya, ketika mereka bersuami, tergambar ibunya yang dulu telaten melayani ayahnya. Akhirnya dia ingin seperti ibunya. Dan bila dilihat oleh anak laki-laki, dilihatnya bagaimana ibunya atau suaminya terhadap ibunya atau ayahnya terhadap ibunya yang baik, ayah yang baik, akhirnya dia pun akan bersikap yang sama pula pada istrinya. Kan tadi saya bilang, Masya Allah, saya ingin seperti ayah. Sebab ayah bila ibu ceramah, ayah setia mendengar sampai selesai. Itu kan rumus bahagia di rumah tangga, rumus baik rumah tangga itu. Tuan-tuan masih ingat pesan Imam Asy-Sya'bi rahimahullah di malam pertama, ini kontrak, bukan nikah kontrak ya, setelah nikah nih, malam pertama setelah nikah, dia berbicara jujur pada istrinya, adikku sayang, terbayang pula malam pertama, adikku sayang, engkau bagiku masih asing. Sebab mereka tidak ada pacaran dulu kan, baru pertama ini mereka berdekatan, dan aku pun bagimu masih asing. Oleh sebab itu tunjukkan apa yang kau tak suka supaya aku jauhi, dan aku tunjukkan pula aku yang tidak suka sehingga kau jauhi. Kira-kira mana yang disukai atau yang tidak disukai? Mana yang banyak yang disukai atau tidak disukai? Yang tidak suka lebih banyak. Kita absen. Ya kita absen. Pas antum bangun tidur, istri nyapu, suka enggak? Enggak. Alhamdulillah. Nyapu antum? Enggak. Jangan langsung nyapu deh ya. Pas bangun tidur, istri baca Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana. Suka enggak? Alhamdulillah. Selepas itu dia pergi ke sumur. Nah, enggak dapur dulu ya, ke sumur. Ngapain? Berwudu. Dan seterusnya kan banyak lah. Mungkin juga mandi sebelumnya terus. Nah, tergantung urusan malam tadi. Macam enggak paham dia. Baik, yang ketiga, selesai dia mandi, dia salat sunat tahajud. Suka enggak? Apalagi tidak dibangunkannya kita kan, diam-diam aja deh salat. Selesai, nah menjelang subuh dibangunkannya kita, bang ayo kita sarapan, sahur. Suka enggak? Kalau yang ini saya tidak suka Ustaz, besok tidak dapat merokok nih kayaknya. Allah musta'an. Suka. Terus ada berapa yang tidak antum suka? Sudah berapa yang belum antum suka? Nggak ada kan? Kan ada. Yang disukai lebih banyak atau yang tidak disukai? Nah,
dah baru ngaku dia. Yang tidak suka pasti sedikit, terbatas. Misalnya kalau lapar jangan lambat-lambat turunkan makanan, iya kan? Iya tak? Awak lalita, awak dojo masak, artinya tidak syukur. Awak bau nak lolok, nyala pidato. Suka? Tidak suka. Ya kan? Nah, sengaja mak ke buat lolok laki tu buat nak nangis ke tengok laki lagi. Tak kerati dia. Awak sejak tadi mantuan anak longi tahu hanya tiba rumah lolok langsungnya. Dia nggak tahu apa yang dikerjakan suami tadi keluar. Jelas. Makanya yang tidak disukai itu sedikit. Maka tunjukkan apa yang kau tak suka, aku jauhi. Nah, yang kedua, sayang. Itu tidak pernah pakai kata sayang ya. Nah, baik. Yang kedua, bila engkau marah, abang diam. Dan tolong bila abang marah, engkau diam. Makanya maknya dengan ceramah ayahnya, ketika ibunya ceramah, ayahnya diam. Tidak sanggup dia. Tidak sanggup. Cobalah dulu. Iya. Diam aja. Sebab kalau diam, antum bisa sambil menghayal. Tapi kalau marah-marah tidak ada. Pasti marah ketemu marah, tambah marah. Makanya diam. Selesai, dia capek sendiri tuh akhirnya. Leloyo dia. Nah gimana? Udah selesai sayang? Udah katanya ya. Nah sekarang abang lagi yang ceramah. Tolong dia. Kalau gantian begitu tidak bertingkah dia. Tapi kalau antum jawab yang pertama, insya Allah 10 nanti serangannya. Ya kalau satu serangan atau tangkis akan keluar amunisinya 10 nanti. Amunisinya. Tidak percaya cobalah. Kita coba sekarang, kita panggil. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, Khadijah radhiyallahu anha yang salihah, ketika mendapatkan suaminya dalam keadaan seperti itu, dia laksanakan apa yang diinginkan oleh suaminya tanpa banyak tanya. Dan inilah suami istri yang salihah itu. Bukan yang pandai mendebat, bukan yang pandai mengkritik, tapi yang cepat berbuat dan telaten dalam mendidik. Akhirnya apa? Lahirlah anak-anak Khadijah yang salihah, ya kan? Fatimah, di Allah berikan jodoh salah satu dari 4 khalifah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, anak kecil yang sangat sigap di umur yang sangat kecil. Umur antum berapa? Umurnya berapa? 26? 12? Enggak, Ali lebih kecil lagi. Dia sudah masuk Islam umur 6 tahun atau 7 tahun? Ya, sekitar itu, masih kanak-kanak. Padahal ayahnya yang dewasa tak berani buat keputusan. Ayah tak berani buat keputusan, tapi anaknya berani. Padahal konsekuensinya luar biasa. Dimusuhi oleh orang sebangsa, difitnah, ya kan? Kan dimusuhi. Dia lihat sendiri bagaimana sahabat-sahabat Nabi disiksa. Makanya sebelum dia masuk Islam, dia tanya ke Nabi, ya Rasulullah, saya nak masuk Islam tapi tanya ayah dulu. Kata Nabi, jangan tanya ayahmu tak, orangnya penakut. Ayahmu penakut, kamu pemberani. Pilih masuk Islam atau tidak? Akhirnya dia pilih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Konsekuensinya masuk barisan orang yang dimusuhi oleh
orang-orang sebangsanya. Hebat tak? Hebat tak? Iya, itulah jodoh Fatimah yang tadi dididik oleh ibunda dan ayahanda yang saleh dan salihah. Lalu tuan-tuan pun tahu sendiri, Khadijah itu mantan pengusaha. Bukan pengusaha biasa, pengusaha sukses. Besok kalau pergi umrah atau haji, coba tengok luas tanah sekitar Marwah itu dulu tanah Khadijah itu. Cuman tidak ada kolam ikan patin situ. Jadi bedanya, Khadijah punya di situ dulu. Radhiyallahu anha. Kaum muslimin muslimat rahmati Allah. Tetapi kalau dulu dia suruh tunjuk fulan, nih kerjakan, fulan nih kerjakan. Ketika nikah dengan Nabi, dia tahu posisi bahwa istri mesti di bawah kendali suami. Bukan istri, bukan seperti singa tadi. Suami di bawah kendali. Makanya kalau kita di rumah dikuasai oleh istri, berarti kita sama dengan singa. Garang di luar, garang di luar, takut di rumah. Makanya singa selalu mainnya di luar, singa jantan tuh. Sebab sampai di rumah kuasanya hilang. Kuasanya hilang. Dan ibu-ibu berarti jadi singa betina. Oleh sebab itu jadilah manusia, wanita yang salihah, supaya nanti anak-anak kita diberikan Allah pula suami-suami yang saleh, istri-istri yang salihah. Maka kesalihan kita dalam berumah tangga akan menghasilkan kebaikan yang luar biasa bagi anak cucu kita. Bahkan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bukan di masa hidup kita saja, bahkan jauh-jauh setelah kita meninggal. Ketika Allah bercerita tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihi wassalam. Nabi Khadir masih hidup? Masih hidup ya? Pernah jumpa ya? Di Bukit Kurang masih hidup atau udah mati? Udah mati atau masih hidup? Ini kira-kira aja nampak. Udah masih hidup, udah masih mati? Yang bilang hidup tunjuk tangan. Tidak tahu. Yang bilang mati, apa dalilnya? Tidak bersua bukan berarti antum, kita lama tidak bersua masih hidup juga saya. Tidak dalil itu. Tidak bersua itu bukan berarti tidak hidup. Ini ada seorang ayah meninggalkan istrinya sedang mengandung, sudah jadi syekh pula. Anaknya baru dia pulang. Sudah jadi syekh anaknya di Madinah, baru dia pulang. Coba bayangkan, cuman diamanah badan pada istri yang salihah. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, asal salih dan salihah, meninggal pun suami tak perlu khawatir, meninggal pun istri tak perlu khawatir, dengan catatan keduanya saleh dan salih. Anaknya pasti jadi orang hebat. Kaum ibu dan kaum bapak, barangkali tuan-tuan pernah mengenal Imam Syafi'i, Pak Syafi'i. Ada Imam Syafi'i kenal istri ibundanya atau ayahnya meninggal, beliau masih kecil, anak yatim, tapi karena ibundanya salihah menjadi orang yang dikenal di seantero dunia, ya kan, kesalihan ayah dan ibunya. Imam Malik bin Anas kenal juga, Imam mazhab Maliki, yatim juga, tapi ditinggalkan ayahnya saleh, kemudian diurus oleh ibundanya yang salihah, jadi imam
dari salah satu imam besar dunia. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau untuk punya istri salihah, tidak perlu risau meninggal. Insya Allah ada yang ngurus. Tambah takut antum. Ada yang ngurus. Siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi kalau istri tak salihah, kemudian kita tidak saleh, lalu kita meninggal, kita pasti ketakutan. Sebanyak apapun harta, sebanyak apapun penjaga, sebanyak apapun aset, sebanyak pun amanah, kita risau. Apa pasang? Nanti salah urus. Harta untuk bikin maksiat, aset untuk bikin dosa. Tetapi kalau orang yang saleh ditinggalkan, maka Allah berfirman, inna waliyallah alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Sesungguhnya yang mengurusku adalah Allah, yang menurunkan Alkitab, dan Allah Maha mengurus orang-orang yang saleh. Demikian pula dengan Imam Ahmad bin Hanbal, anak yatim, tetapi menjadi salah satu dari imam mazhab yang empat. Imam mazhab yang empat ditinggalkan juga oleh orang saleh. Nah, tadi kisah Nabi Khadir dan Nabi Musa, jangan sampai lupa. Masih hidup enggak? Nabi Musa masih hidup? Udah mati. Nabi Khadir? Hah? Ada yang bilang jumpa di Bukit Keramat gitu. Nah, kaum muslimin muslimat sudah meninggal. Sebab Nabi pernah mengatakan, ba'da mi'ati am, setelah 100 tahun, la yabqa man kana ala wajhil ardil yawm, tidak akan tinggal satu orang pun yang hidup pada hari ini di atas permukaan bumi. Maknanya apa? Semua yang berjenis manusia yang tinggal di bumi 100 tahun setelah Nabi mengucapkan itu sudah mati semuanya. Kapan diucapkan oleh Nabi ini? Tahun ke-10 Hijriah. Tahun ke-10 Hijriah. Beberapa bulan setelahnya Nabi wafat. Nah, Khadir termasuk manusia? Termasuk manusia? Termasuk manusia? Alhamdulillah. Berarti termasuk yang sudah meninggal juga. Andainya zaman Nabi dia masih hidup, berarti sudah 100 tahun setelah itu sudah meninggal. Wallahu ta'ala alam. Ma'asyarul kiram, kita bukan masalah ini jumlah mu'tarid la mahalla min al-i'rab. Maksud kita ketika keduanya datang ke sebuah kampung atau kota, minta minta menjadi tamu di situ, menjadi tamu. Kenapa jadi tamu? Karena tamu punya hak terhadap tuan rumah, hak bermalam. Kalau syariat Islam 3 malam, hak mendapatkan makanan selama 3 hari, itu wajib itu bagi tamu. Setelahnya sunat, setelahnya boleh disuruh pergi. Nah, kaum muslimin, artinya tidak wajib lagi. Jadi tamu itu punya hak. Nah, ternyata mereka orang-orang soleh seperti itu, 2 orang nabi. Coba bayangkan, 2 orang nabi tambah 1 orang sahabat nabi, tidak mau mereka layani. Apalagi kita yang datang dari sini, fa abau ayyudhayyifuhuma fawajada jidaran. Nah, terus yakadu ayyanqadha fa aqama qala istata'ta la takhasta minhum. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi ketika mereka tidak dilayani, mereka tidak apa-apa. Lalu mereka menemukan sebuah tembok yang sudah hampir roboh.
lalu diperbaiki oleh Nabi Khadir alaihissalam. Musa berkata, kenapa tidak minta upah atas pekerjaan ini? Akhirnya itu menjadi pertanyaan terakhir. Lalu dia jelaskan, adapun perahu begini sudah, adapun anak kecil begini sudah, adapun dinding itu kana tahtahu kana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana abuhuma salihah. Ini milik anak yatim, 2 orang anak yatim yang tinggal di kota itu, dan bapaknya dulu orang saleh. Imam At-Tabari meriwayatkan bahwa bapak yang dimaksud di sini bapak yang ke-7. Bapak yang maksudnya datuk. Nenek moyangnya. Kesalihan nenek moyangnya itu yang meninggalkan harta tadi sampai juga ke cucunya yang tingkat ke-7 itu. 7 keturunan baru kita. Subhanallah. Mungkin istilah 7 keturunan itu dapat dari situ itu. Jadi harta sampai 7 turunan. Kan itu biasanya kan banyak piti 7 turunan tidak habis kan ya. Itulah lebih kurang. Karena saleh datuknya itu menyebabkan harta itu sampai juga kepada cucunya yang anak yatim tadi. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mungkin kesalehan kita yang di masa hidup kita mungkin tidak begitu berbahagia dengan harta yang banyak, tapi Allah simpan untuk anak kita, simpan untuk anak kita, atau cucu kita, atau cicit kita, atau cucut kita, dan sebagainya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, ada yang bisa menyimpulkan? Tak usah ulang balik. Tidak ada kesimpulan, tak usah ulang balik. Ulang balik ya. Kesimpulan kaji kita bahwa Nabi alaihissalam ya di awal dia hijrah ingin menyiapkan komunitas yang saleh dan salihah bagi masyarakat Madinah. Maka beliau jadikanlah ikonnya rumah Allah. Jelas? Disitulah segala puncak kesalihan itu bermula. Mereka mengaji tauhid dengan Nabi di mana? Di masjid. Mereka belajar salat kepada Nabi di mana? Di masjid. Mereka belajar akhlak dan budi pekerti dari Nabi di mana? Di antara di masjid paling banyak. Mereka belajar untuk mendahulukan orang lain di mana? Banyak di masjid. Mereka belajar bagaimana mengurus urusan umat di mana? Di masjid. Nabi mengajarkan mereka bagaimana rajin berinfak di mana? Di masjid. Ya kan? Nabi juga mengingatkan orang yang salah di mana? Di masjid. Makanya kalau ada ceramah yang tersinggung, biasa itu. Biasa itu. Kalau tersinggung berarti melawan obatnya. Ya, kalau ada melawan obatnya ada reaksi itu. Yes, ya? Biasa tuh. Makanya enggak usah seperti orang-orang dulu kan, menyinggung belek awak kojonya kan. Menyinggung belek, maka wak nasihati kalau ke masjid jangan bawa belek supaya tidak tersinggung belek. Tapi pergi ke masjid bawa iman, ya, bawa Islam, bawa hati yang bersih, ya, supaya nanti tidak tersinggung belek. Ini kalau belek tersinggung sangit sowo, iya kan? Apalagi sekarang kan banyak wadah-wadah yang digunakan tidak perlu berbunyi. Bawa tupperware kan tidak bunyi dia tersinggung kan? Nah, jangan belek lagi. Baiklah kaum muslimin. Jadi disinilah Nabi SAW
banyak memberikan trik-trik menjadi orang saleh. Tadi sudah sebutkan kasusnya, contoh tadi Ali bin Abi Thalib. Ada masalah di keluarga, bukan lari kemana-mana, tidak, dari ke masjid. Akhirnya beliau saking tenangnya tertidur. Kalau bukan karena tenang bisa tidur? Hah? Kalau bukan karena nyaman bisa tidur? Coba dah tonton nanti, membantah sama istri lari ke rumah mak, bawa bungkus pakai plastik asoi. Apa kain dan maknya? Apa dibawa? Bebantan dibinin tadi. Ya celakunya mak kata. Nyaman dengar itu. Awak masih sayang ke bini sobit amat celaku. Makuilah doa. Allah Ustaz. Akhirnya dongo dek mintus bola loma kosan. Apanya kau anak dek kau sobit celakunya nyala. Bisa lolok, bisa tidur. Dah berhari-hari tak tidur tuh. Hanya sore malam, kan pagi bantah tuh, siang pulang mama aso sudah mulai tak konong lihat rumah. Teringat balik ke rumah. Kalau udah langsung ke rumah emak, atau kena aturan adat, tidak boleh pulang sebelum dijemput. Di sana baru mulai marahnya, bertahan dia. Rasain, tak akan saya jemput. Akhirnya merana lah badan tuh. Makanya tuntut akhirnya tidak kesalehan yang tercipta. Tapi coba tuntut bungkus kain lari ke masjid. Siapapun nanya mau dah dijawab. Apa yang mau kain kamu saji? Dek isawal kemarin tidak dapat cuti, tidak dapat etikap. Etikap kan boleh di luar Ramadan kan? Boleh. Tidak nama etikap nginap mana. Nah, kaum muslimin muslimat rahmati Allah. Orang tidak tahu kita sedang bermasalah. Ini kalau ada yang tahu bermasalah, banyak yang pura-pura jadi penasehat. Apalagi kalau ibu lah curhat lo di medsos. Saya coba curhat sekali. Tak kusangka begini akhirnya. Itu banyak komentar, ada apa sayang katanya. Ya, dimulai itulah. Ya, aku tertipu oleh penampilannya. Itu kan disebut oleh yang menjawab kan itulah salahnya kamu, tak teliti dalam memilih. Ya kan itu mulai komunikasi terbangun. Akhirnya masuk dalam perangkap syaitan. Tapi kalau lari ke masjid seperti tadi, tidak ada yang tahu. Bahkan istri pun mungkin alhamdulillah untung tidak ke rumah mak. Kalau ke rumah mak terbuka rahasia saya. Apa sebab monggok? Gara-gara makan siang terlambat. Jadi kaum muslimin semua banyak ditutupi. Dosa-dosa kita tutupi dengan ke masjid. Maka Nabi mulai dengan masjid. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Yang kedua, bahwasanya anak-anak kita biasanya meniru orang tuanya. Tidak jauh dari orang tua. Ibaratnya buah tak jatuh jauh dari pokoknya. Kalau sempat jauh dari pokok, pecah dia. Tak jauh dari pokoknya. Macam mana kita, insya Allah macam itu anak. Bahkan dia punya obsesi, punya cita-cita yang laki-laki dapat istri perangainya macam ibunya. Itu tengoklah perangai kita. Kalau bagus perangai kita, insya Allah dapat menantu yang bagus pula. Tapi kalau kita perangainya buruk, siap-siap juga dapat menantu yang perangainya buruk. Maka perbaikilah diri kita di depan anak-anak kita. Bahkan kalau andainya bebantah pun jangan sampai terendus terlihat oleh anak-anak. Bisa enggak? Pas nak bantah, tunggu sayang. Tunggu anak-anak pergi sekolah dulu. Habis itu kata bebantah. Di mana? Di dalam kamar dikunci. Kamar kedap suara. Tahu kedap suaranya? Ndak dongo, dek tetangga bantah dalam dulu. Nah, sudah itu hidupkan kaset ngaji keras-keras.
atau ceramah Ustaz Asman keras-keras kan. Nah, habis itu berlomba lah itu. Ya. Tapi dengan syarat ngomongnya gantian. Saya dulu enggak katanya, enggak usik. Ya, menang kita, silakan. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Indah dipersilakan dengan waktu yang seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya. Bicara dia. Alhamdulillah kecapean dia, kasih minum. Ya, kasih minum. Minum dulu Mi. Minum dulu sayang. Habis itu dah siap dengarkan abang. Nggak usah lah bang, udah capek kita. Dah terlepaskan apa yang aku ingin katakan. Bilang saya belum lagi, ada yang mau saya katakan. Kalau sebab itu semua yang kau katakan itu sayang benar. Oleh sebab itu abang minta maaf. Insya Allah tak diulang lagi. Di mulut, dalam hati siap-siap aja menerima. Ternyata istri itu suka kita minta maaf saya. Ya, walaupun kita yang salah, kita wajib minta maaf. Iya, dia yang salah, kita minta maaf. Suka ditanya orang enggak? Tanya dia yang salah, kita yang dimarahin. Itu biasa itu. Itu sudah hasil penelitian. Jadi sebab itu bila marah-marah istri segera minta maaf kayak singa. Singa kan berani kan? Jelas? Dia segera minta maaf. Insya Allah antum jadi istri suami yang dicintai sepenuh hati. Memang hebat suamiku. Awak yang salah, dia minta maaf. Kan tak lawan kita, kan tak lawan kita. Antum tak suka nampaknya ya. Ginilah puncak daripada kesalahan suami. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, selama tidak melanggar aturan Allah. Ini kan batas kita itu. Masa kalau dia langgar aturan Allah kita juga minta maaf? Enggak. Kan ada batas-batas yang haknya kita. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Dan anak pada umumnya meniru. Kalau anak ayahnya saleh, insya Allah dia ingin menjadi anak seperti ayahnya. Ya. Ketika kita mendengar ayah kita misalnya, ayahmu dulu kata temannya orangnya sangat menyenangkan. Gimana Pak? Tidak pandai marah. Akhirnya kita mendengar itu, ayah saya tidak suka marah, saya berusaha tidak suka marah. Ayahmu itu yang kalau dia punya hutang kepada orang tidak pernah terlambat dibayar. Akhirnya kita punya semangat pula, jangan sampai terlambat bayar hutang. Dan bila orang berhutang kepadanya, tidak pernah dia minta dibayar, diterima. Kalau tidak, ngadu ke Allah Ta'ala. Isinya apa? Ya Allah laknat? Bukan. Ya Allah gerakkanlah hatinya untuk membayar hutangnya, sehingga tidak ada berlawan sama orang. Padahal pekerjaannya rentan punya saingan dan lawan, berdagang, ya kan? Tapi karena punya sifat seperti ini, akhirnya anak pun termotivasi dan terdorong untuk mengikuti. Jelas? Jelas ya? Nah, tapi kalau coba ayahmu dulu centeng kampung, ya, tidak ada ayam orang bertelur hilang. Ada tuh. Itu ingat pula, berarti mantap ayah saya katanya bisa bikin orang repot sekampung ya. Akhirnya dia bercita-cita pula jadi pencuri telur ayam kampung. Maka jadilah anak yang saleh, ayah yang saleh, ibu yang saleh. Kemudian kebaikan dan kesalehan itu mungkin suatu saat menyelamatkan anak kita, kita. Kalau boleh saya tambahkan sebuah kisah di masa Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, seorang penguasa zalim, banyak orang dibunuhnya tanpa dosa, zalim.
Suatu hari ada, atau suatu ketika ada seorang pemuda yang terlibat melawan dan ingin memberontak kepadanya. Pemuda ini sembunyi, tak diketahui tempat persembunyiannya, dicari tak pernah dapat, disergap selalu lolos. Akhirnya ada yang bisikkan kepada orang tuanya, kepada Hajjaj bin Yusuf, wahai Amir, agar tahu tempat persembunyiannya, tanya ke ayahnya. Loh, kenapa ayahnya? Ayahnya orang yang tak pernah berbohong, selalu jujur berkata, sekalipun beresiko. Bayangkan. Akhirnya dipanggil ayahnya. Dipanggil ayahnya, Fulan, kamu tahu kan anakmu? Ya tahu. Dia memberontak saya? Iya. Kamu setuju? Ya enggak. Tetapi bisa enggak kamu tunjukkan di mana persembunyiannya? Coba bayangkan kalau tonton ditanya persembunyian anak, dikasih tahu belum jujur. Belum jujur. Ini ayahnya jujur luar biasa. Karena jujur itu mau mahal, menyelamatkan. Sekalipun menimpa musibah, menyebabkan kita diberikan musibah, dia jujur, tidak mau dia berbohong sekalipun. Ya, saya siap. Anak saya berada di tempat itu, keluarnya jam-jam sekian, lalu diintai oleh intelijen. Ya, betul. Dikasih waktu dulu, besok juga keluar waktu itu, hanya disergap dan dapat. Ya Allah. Ketika tertangkap, dibawa ke depan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, lalu diinterogasi. Akhirnya dia mengaku dan disebutkan alasannya. Sekarang mau tidak kamu bertobat? Tidak mau. Tapi Hajjaj bin Yusuf ini kali ini dia kasihan, sebab dia ingat ayahnya yang tadi jujur. Ya, karena ayahmu ini jujur, saleh, maka kamu saya bebaskan. Akhirnya anaknya bebas karena kejujuran ayahnya tadi. Jelas? Ada plusnya lagi, anaknya langsung bertobat melihat sikap Hajjaj yang menghargai kejujuran itu. Jadi dua kebaikan, anaknya bertobat dari dosanya memberontak, dan ayahnya mendapat kebaikan, anaknya dibebaskan karena kesolehan ayahnya. Tadi saya katakan 7 turunan masih terpelihara hartanya. Allah musta'an. Kalau kita ingin anak-anak seperti itu, maka isi masjid ini, hidupkan dengan syiar-syiarnya, supaya anak kita menyaksikan ayah setiap subuh ke masjid, ya, emak setiap ada kegiatan ngaji. Bila ayah bermasalah dengan ibu, larinya ke masjid, sehingga terpatri yang dirinya masjid adalah pusat kebaikan. Mudah-mudahan dengan demikian kesalehan kita itu kebaikan bagi anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Dan ini berlaku sejak sebelum nikah sekalipun. Sejak sebelum nikah. Sebenarnya masalah ini cukup panjang, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dikembangkan. Mudah-mudahan Allah SWT memberi manfaat dengan ilmu yang kita ketahui, dimudahkan untuk mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Saya kira tidak ada pertanyaan. Ketua, sudah lalu kalau di kampung ini tidak boleh lambat-lambat tidur. Iya, besok suagi pemotong bagi. Iya. Nah, mana tahu betul-betul. Atau nanti malam nak bangun pula kan? Dah, jelas kan? Atau nak tanya juga? Janganlah, jangan. Saya jawab panjang-panjang. Iya, saya jawabannya panjang. Tidak usah tanya. Tidak usah tanya. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam.
Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.